Ya, pendengar selamat siang. Tetap sehat, tetap bugar. Ini tentu menjadi dambaan setiap orang. Tapi bagaimana kita bisa tetap sehat dan bugar pada masa tertentu, katakanlah seperti pada masa menopause. Siang hari ini kita akan coba mengupasnya bersama dengan Dr. Laili Cilmawati SPOG, dokter spesialis obstetri ginekologi, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi dari RSUD Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Dr. Laili. Selamat siang Mbak Erna, apa kabar? Sehat baik seperti dokter di siang hari ini. Iya, sangat istimewa dan luar biasa nih ya. Saya bisa ketemu dengan dokter Laili. Kita nyebutnya benar ya dok ya? Obstetri ginekologi subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi ya dok? Iya betul. Oke, baik Dokter Laili, kita nanti akan coba mengupas mengenai tetap sehat, tetap bugar pada masa menopause. Kalau pendengar juga mau bergabung, kita persilahkan line telepon kita di 580333. Sementara itu WA kita ke 0811 2711 911. Baik dok, masa menopause mungkin banyak di antara kita sering mendengarnya, tapi kita masih buta dok. Masa menopause itu sebenarnya masa yang seperti apa sih dok? Bisa disampaikan dulu? Iya, terima kasih Mbak Erna. Ya, masa menopause itu merupakan masa akhir dari kehidupan reproduksi seorang wanita ya. Jadi pada masa itu seorang wanita itu sudah tidak menstruasi lagi gitu. Dan biasanya ditandai setelah 1 tahun atau 12 bulan ya, dia sama sekali tidak menstruasi gitu. Dan normalnya biasanya berkisar antara 45 sampai 55 tahun ya. Rata-rata itu berada di kisaran 48 sampai 52 tahun gitu. Itu jadi usia ya dok ya? Iya betul. Usia jadi, 48 sampai 50 rata-rata ya. Tapi ya rata-rata, tapi normalnya ya. Jadi itu. Jadi rata-rata itu di sekitar 50-an ya. Jadi kebanyakan itu antara 48 sampai 52 tahun gitu. Oke. Tapi ada yang lebih ya dok ya kali? Ada juga sih, nggih. Yang kurang juga ada. Mesti ya. Jadi kebanyakan itu bisa antara 45 sampai 55 tahun. Jadi ada penelitian yang mengatakan 45 sampai 55 tahun gitu. Ada yang mengatakan 48 sampai 52 tahun gitu. Iya. Nah ini artinya masa akhir reproduksi wanita ditandai dengan apa tadi dok? 1 tahun 12 bulan nggak menstruasi ya? Iya betul. Jadi selama 12 bulan berturut-turut seorang wanita sudah tidak mengalami menstruasi gitu. Ya. Iya. Biasanya gimana dok? Biasanya itu kalau menjelang menopause itu ada namanya transisi menopause atau kita sebut ada yang bilang istilahnya adalah perimenopause atau ada juga yang menyebutkan istilahnya adalah klimakterium gitu. Jadi ini biasanya ditandai dengan kondisi menstruasi yang sudah tidak teratur, kemudian siklusnya menjadi memanjang gitu ya. Nah itu biasanya terjadi kira-kira kurang lebih sekitar 5 tahun sebelum seorang perempuan itu mengalami menopause gitu. Tapi tidak semuanya ya dok ya, mengalami kayak menstruasi tidak teratur, siklus yang memanjang, menstruasinya itu tidak semua ya? Biasanya begitu ya. Kalau secara fisiologis atau secara normal itu akan begitu ya. Jadi ditandai oleh transisi menopause namanya. Ya. Nah, selain mungkin menstruasi yang tidak teratur, kemudian siklus menstruasi menjadi memanjang begitu. Transisi menopause ini apakah juga ditandai dengan hal yang lain, dok? Kondisi-kondisi lain, entah itu kesehatan fisik atau mungkin psikis begitu? Iya. Biasanya kalau pada masa-masa transisi itu kalau kebanyakan
yang kelihatan itu kan ditandai dengan siklus menstruasi yang memanjang itu ya Mbak Erna. Tetapi memang ada kalanya seorang wanita kalau pada masa transisi menopause itu dia akan mengalami gejala-gejala ada gangguan fisik, misalnya mudah lelah misalnya begitu ya, atau gangguan-gangguan psikologis gitu. Itu sudah mulai muncul dan itu akan berlangsung terus sampai seorang wanita itu menopause gitu. Ya, selain itu juga ditandai juga dengan penurunan kadar hormon estrogen ya. Jadi kalau perempuan itu kan yang menopang hormon seorang perempuan itu adalah hormon estrogen. Nah, ini mulai turun gitu. Karena apa? Karena berkurangnya fungsi dari cadangan sel telur. Jadi sel telur perempuan itu sudah mulai habis gitu. Gitu. Okay. Dan akhirnya dia akan habis betul pada saat menopause gitu. Iya. Tapi ada faktor pemicu nggak dok? Menopause itu menjadi lebih awal begitu terjadi pada seorang wanita? Iya. Jadi menopause itu sebenarnya kan merupakan proses fisiologis ya, proses yang normal ya pada semua wanita. Jadi semua wanita pasti akan mengalami masa menopause ya, karena sudah habisnya cadangan dari ovarium atau indung telurnya ya, sudah tidak bisa memproduksi sel telur kembali begitu ya. Tetapi memang antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda memang gitu. Ada yang dia mengalami menopause pada saat lebih awal misalnya gitu. Jadi kalau kita menyebutkan dia itu mengalami menopause lebih awal itu berada pada usia kurang dari 40 tahun gitu. 40 tahun kemudian tiba-tiba dia sudah tidak menopause gitu ya, dan tidak ada istilahnya, tidak ada hal-hal yang penyakit-penyakit yang serius misalnya begitu, itu bisa aja terjadi. Ini biasanya bisa jadi karena faktor genetik atau ada penyakit-penyakit yang kita sebut sebagai penyakit autoimun misalnya, gitu. Jadi itu biasanya yang menyebabkan. Iya. Wah dok, ini tadi kan ditandai dengan banyak hal, termasuk juga mudah lelah, gangguan psikologis, penurunan kadar estrogen, begitu ya. Nah, tema kita di siang hari ini adalah tetap sehat dan bugar. Apa sih dok tipsnya biar tetap sehat, biar tetap bugar meskipun memasuki masa menopause, dokter? Ya, jadi mungkin yang sebelum kita melanjutkan ke bagaimana supaya tetap sehat, kita harus mengetahui dulu gejala-gejala menopause-nya dulu ya Mbak. Gejala, oke, ya kayak apa dokter? Jadi kalau gejala-gejala menopause itu biasanya seseorang akan bisa mengalami hot flashes. Atau artinya rasa panas gitu ya di wajah gitu. Itu salah satu gejala yang sering dialami. Kemudian ada juga seorang perempuan itu dia mengalami keringat pada malam hari gitu ya. Jadi gembrobios gitu istilahnya gitu ya. Pada malam hari. Kemudian dia ada gangguan fisik, emosional gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian ada lagi yang sering dikeluhkan oleh seorang perempuan, itu juga misalnya ada kekeringan di vagina ya. Dan biasanya berlanjut dengan kondisi nyeri pada saat melakukan hubungan seksual atau hubungan suami istri gitu. Jadi itu gejala-gejala yang sering dialami oleh seorang wanita yang dia mengalami menopause. Jadi nggak pede ya dok ya? Iya, betul. Iya. Nah, rasa panas di wajah ini berarti muncul meskipun mungkin cuaca dingin gitu dok? Iya, betul. Ya, jadi rasanya panas gitu, jadi kayak terbakar gitu. Rasa panas atau rasa seperti terbakar gitu. Selain itu Mbak Erna, itu ada gangguan-gangguan yang bisa muncul juga dari organ-organ, seperti seorang perempuan yang dia sudah mengalami menopause itu harus berhati-hati dengan risiko untuk terjadinya
penyakit jantung yang dia lebih tinggi ya dibandingkan dengan seorang wanita yang dia belum menopause gitu. Atau ada risiko terjadinya pengeroposan tulang atau kita sebut sebagai osteoporosis. Osteoporosis. Ya, itu juga bisa muncul karena adanya hormon estrogen yang dia turun ya. Dari penurunan hormon estrogen tersebut ya. Gitu. Jadi itu gejala-gejala yang sering dialami oleh seorang wanita yang dia mengalami menopause. Gitu. Wah, ini gejalanya gangguan kesehatannya banyak ya dok ya? Iya betul. Menimbulkan ketidaknyamanan juga nih. Iya. Keringat di malam hari ini keringatnya biasanya berlebih ya dok? Iya betul, dia akan terasa panas gitu ya. Terus berlanjut ke tadi ya Mbak yang pertanyaan Mbak Erna ya, yang bagaimana supaya kita menghindari seperti itu gitu. Jadi memang masa menopause itu memang akan yang tadi sudah saya sebutkan diawali dengan masa transisi menopause ya. Sehingga kita memang harus melakukan prevensi atau pencegahan dimulai dari pada saat kita mengalami masa transisi menopause atau perimenopause tersebut gitu. Bagaimana caranya? Yang pertama itu memang kita harus kalau di Kemenkes itu kan ada namanya Gerakan Masyarakat Sehat ya, Germas gitu ya. Jadi itu kita kembali ke sana gitu. Yang pertama kita harus dari pola makan ya, atau pola makan atau lifestyle gitu, ini juga harus diatur mulai pada saat perimenopause tersebut gitu. Jadi pola makan banyak mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan gitu ya. Kemudian jenis-jenis misalnya kacang-kacangan yang dia mengandung banyak fitoestrogen namanya ya. Jadi hormon estrogen yang dia alami gitu. Kemudian yang kedua, rajin berolahraga, itu jelas ya. Iya. Ya, rajin berolahraga ini harus kita lakukan secara teratur dalam 1 minggu paling tidak. Untuk kegiatan yang bersifat sedang itu sekitar minimal 150 menit dalam 1 minggu. Nah, kemudian cukup istirahat ya, otomatis ya kita harus mengatur pola tidur juga supaya hormonnya ini akan tetap teratur dan terjaga gitu. Kemudian menghindari makan makanan yang tadi sudah makan makanan yang sehat ya. Kemudian menghindari hal-hal yang negatifnya seperti misalnya merokok, minum minuman beralkohol misalnya, atau narkoba yang dia akan merusak organ gitu ya. Saya kira mungkin itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah karena pada saat masa menopause itu ada gangguan emosional ya atau pikiran. Maka pentingnya seorang wanita yang dia sudah mengalami menopause itu adalah dengan mengontrol emosi ya, menjaga hati, pikiran ya. Mungkin kita harus selalu berpikiran, berperasaan yang positif ya, istilahnya positive feeling, kemudian positive thinking gitu ya. Ini juga sangat penting ya, karena akan mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang gitu. Jadi itu harus kita berikan terus ya kepada tubuh kita. Betul. Kemudian juga otomatis kita harus meningkatkan istilahnya ibadah, meningkatkan ketakwaan istilahnya gitu ya kepada Yang Maha Kuasa gitu, sehingga ini akan meningkatkan kondisi hati dan pikiran kita, sehingga tidak mudah emosional gitu ya, tidak mudah ini ya, tidak mudah marah misalnya gitu. Saya kira mungkin itu. Iya. Jadi ketika transisi menopause itu terjadi, siklus yang memanjang, menstruasi nggak teratur, beberapa harus kita lakukan tadi ya dok ya. Iya betul. Jadi tetap sehat dan bugar ketika menopause itu datang. Iya. Nah, ini kan tadi beberapa yang mesti kita lakukan di masa transisi menopause. Apakah
ketika kita bisa rajin berolahraga, kemudian istirahat cukup, pola makan yang baik dan sehat, ini bisa mengulangi gejala-gejala menopause tadi, Dok? Iya, setidaknya itu akan mengurangi ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi, ini topik Hari Menopause Dunia tahun ini ya. Jadi itu adalah salah satunya dengan terapi hormonal ya, terapi hormon. Ya, jadi bisa itu kita lakukan terapi hormon ketika terjadi gangguan pada saat menopause gitu. Jadi gejala-gejala menopause itu bisa kita berikan dengan terapi hormonal. Saya kira mungkin ini nanti bisa banyak berkonsultasi dengan kami di RSUD Sleman ya. Saya kira mungkin itu. Oke, tapi mungkin dibuka sedikit dong, Dok. Ya. Terapi hormonal itu yang kayak apa sih? Ya. Kayaknya kok mendengarnya kayaknya agak masih asing ya. Dok. Asing kayaknya kok agak mengkhawatirkan gitu ya, nakutin ya. Kayak apa sih, Dok? Ya, saya kira mungkin memang belum banyak yang tahu ya tentang terapi hormon gitu ya pada saat menopause. Jadi menopause itu terjadi karena hormon di dalam tubuh kita namanya hormon estrogen yang dia mengalami penurunan. Ya, jadi mengalami penurunan secara drastis sehingga tubuh tidak, karena hormon estrogen ini turun karena adanya tadi itu fungsi dari sel-sel telur yang sudah habis ya, sudah habis di dalam pada tubuh seorang wanita gitu, sehingga indung telur atau ovarium atau indung telur ini tidak mampu memproduksi kembali gitu. Karena memang kan jumlahnya memang sudah ditentukan ya, setiap perempuan itu sudah ada ininya, sel di dalam indung telur itu ada sel telur. Nah, itu di dalam indung telur itulah kemudian diproduksi hormon namanya hormon estrogen. Karena sudah tidak bisa memproduksi lagi, maka kita bisa memberikan hormon estrogen itu dari luar gitu ya. Jadi dengan terapi itu tadi ya. Jadi kita memberikan hormon estrogen ke dalam tubuh kita untuk supaya istilahnya keseimbangan hormon gitu di dalam tubuh kita tetap terjaga gitu. Ya. Iya. Oke, baik dokter. Ini artinya kalau sudah terkena menopause, beberapa masalah kesehatan sangat mungkin dan rentan terjadi ya, Dok ya? Iya, betul. Resiko-resiko penyakit nih. Iya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, jadi ada risiko untuk terjadinya penyakit jantung yang lebih besar gitu pada seorang wanita yang dia sudah menopause. Jadi sebenarnya fungsi dari hormon estrogen ini selain dia menghasilkan sel telur tadi itu ya, menghasilkan hormon-hormon itu, dia akan mempengaruhi keseimbangan di dalam tubuh kita. Salah satunya terhadap fungsi dari penyakit fungsi dari jantung ya. Dia akan hormon estrogen ini dia akan mempertahankan istilahnya elastisitas kekenyalan istilahnya begitu ya di dalam otot jantung, sehingga otot jantung itu dia akan berkontraksi dengan baik gitu. Dan ini kalau seorang wanita yang dia sudah kehilangan hormon estrogennya, maka elastisitas atau kekenyalan dari otot jantung ini akan berkurang gitu, sehingga rentan menjadi terjadinya penyakit jantung gitu. Salah satunya. Kemudian yang kedua tadi osteoporosis ya, atau pengeroposan tulang gitu. Jadi ini juga sangat berisiko juga gitu pada seorang wanita, karena estrogen ini juga berpengaruh terhadap metabolisme dari tulang ya, kalsium. Jadi ion-ion dari kalsium, kemudian magnesium dan sebagainya begitu ya, yang sangat penting untuk kekompakan dari tulang tersebut. Iya, dokter, ada teman saya yang mengatakan dikiranya dia tuh ngidam lagi, padahal usianya udah agak-agak senja gitu. Nah, setelah diperiksakan ke dokter, ternyata menopause tuh, Dok.
Apakah benar rasanya kayak begitu ya? Bagaimana? Jadi dia merasa tuh tubuhnya kayak orang mau hamil apa? Hamil muda ya, ngidam tuh dok. Tapi Mual muntah ternyata gitu dia, maksudnya? iya iya. Oh Apakah iya ini ya. juga menjadi salah satu tanda begitu kalau kita sudah masuki masa menopause? Ya, jadi mungkin itu bagian dari penurunan fungsi dari organ-organ ya. Karena memang hormon estrogen ini juga ada di istilahnya dia reseptor ya. Reseptor dari si hormon itu ada di mana-mana ya. Ya salah satunya mungkin bisa di fungsi pencernaan ya. Tetapi jarang ya kalau seorang perempuan dia mengalami mual muntah gitu. Tapi mungkin barangkali ini gejala yang jarang juga ya dialami. Oke. Okay. Ya, betul. Baik Dokter Laili, ini tak terasa memang perbincangan kita sudah hampir setengah jam di siang hari ini. Jadi saya harus segera mengakhiri begitu ya dialog Maksi di siang hari ini. Tapi mungkin di akhir perbincangan kita kembali bisa disampaikan supaya tetap sehat dan bugar, terutama untuk wanita pada masa menopause, dokter. Ya, terima kasih. Jadi seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk supaya kita tetap sehat dan bugar pada saat menopause, kita melakukan anjuran dari Kementerian Kesehatan tentang gerakan masyarakat sehat ya. Jadi dengan konsumsi jadi mulai dari lifestyle ya, kita perbaiki nutrisi kita, kemudian rajin berolahraga, cukup istirahat, hindari makan makanan yang tidak bermanfaat gitu atau kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, kemudian perbanyak ibadah ya supaya kita bisa menata hati dan pikiran kita untuk supaya tetap sehat dan bugar pada saat menopause. Jadi betul. Jadi menjadi tua itu memang suatu hal yang pasti ya Mbak Erna. Menjadi tua itu memang suatu hal yang pasti. Tetapi keadaan sehat pada saat kita mengalami penuaan gitu, mengalami masa tua, masa menopause itu adalah pilihan. Iya. Oke, baik dokter, terima kasih sudah membuka wawasan kita di siang hari ini. Tetap sehat di masa menopause, artinya memang me no pause ya. Saya nggak akan pernah berhenti meskipun saya di masa menopause gitu ya dok ya. Jadi tetap betul. Sehat dan bugar. Iya. Baik. Terima kasih, salam sukses dan sehat senantiasa Dokter Laili, selamat siang. Ya, terima kasih Mbak Ena, salam sehat juga, selamat siang. Iya, Dokter Laili Cilmawati SPOG pendengar dari RSUD Sleman, Yogyakarta. Tetap sehat dan bugar pada masa menopause.